Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai isu cyber security pada industri minyak dan gas. Yang pertama di sini adalah upstream ONG evaluation, yang dimana merujuk pada proses penilaian dan analisis terhadap tahap awal produksi minyak dan gas. Tahap ini mencakup aktivitas eksplorasi, pengeboran, dan produksi minyak serta gas dari sumur-sumur yang baru ditemukan atau yang telah ada sebelumnya. Nah, dari gambar yang tertera pada layar berikut ini, bisa kita simpulkan bahwa tahap eksplorasi memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan tahap yang lainnya. Eee, sedangkan, untuk proses yang memiliki tingkat risiko yang paling tinggi adalah proses development drilling atau eksplorasi pengeboran. Karena, proses ini mencakup banyak elemen tahap pengembangan. Contoh dari serangan cyber di tahap ini adalah Night Dragon pada tahun 2011, di mana dengan menggunakan alat administrasi jarak jauh, peretas menonaktifkan pengaturan proksi dan mencuri data terkait eksplorasi lapangan dan penawaran dari banyak perusahaan ONG selama bertahun-tahun. Kemudian yang tahap kedua adalah midstream ONG evaluation, merujuk pada proses penilaian terhadap bagian tengah dari rantai pasokan minyak dan gas, yang meliputi aktivitas transportasi, penyimpanan, dan distribusi produk-produk tersebut. Nah, data yang terkait dengan aliran dari produksi menuju kilang minyak menjadi incaran bagi pertas. Nah, untuk melindungi jaringan pipa dari serangan cyber jarak jauh ini adalah salah satu perhatian terbesar dalam industri midstream ONG. Karena manipulasi nilai aliran ini dapat menyebabkan perbedaan pelaporan antara perusahaan produsen dan kilang minyak, yang akan berdampak negatif pada hubungan perusahaan dan harga saham. Sistem manajemen perangkat lunak pipa umumnya dibangun di atas SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengontrol banyak aspek operasi. Manfaat dari sistem SCADA ini adalah untuk mengurangi biaya operasional dan juga meningkatkan efisiensi sistem. Namun, peretas dapat memanfaatkan sistem SCADA ini untuk mengganggu layanan pipa dan menyebabkan kebocoran, ledakan, atau kebakaran. Sebagai contohnya, pada tahun 2012, grup Ugly Gorilla melakukan serangan yang signifikan terhadap 20 lebih utilitas gas alam di Amerika Serikat untuk mencuri data sensitif dari perusahaan pipa gas. Kemudian pada tahap berikutnya ada downstream ONG evaluation, di mana proses evaluasi dan analisis ini dilakukan pada tahap akhir industri minyak dan gas, yang melibatkan distribusi, penyimpanan, pengolahan, dan penjualan produk-produk minyak dan gas. Nah, dari gambar berikut ini dapat dilihat bahwa risiko tertinggi terletak pada operasi utilitas di seluruh pabrik dan kontrol operasi khusus yang terkait dengan peralatan keselamatan serta proses tekanan tinggi dan suhu tinggi, misalnya kompresor, pompa, pemanas ulang, dan generator listrik. Nah, kerusakan pada utilitas pabrik ini dan juga kehilangan kendali peralatan dapat mengakibatkan kegagalan proses atau pemadaman sistem kilang secara keseluruhan. Secara umum, peralatan di kilang ini dipantau dan dikendalikan oleh operator manusia. Namun dalam penerapan big data, peralatan ini saling terhubung, yang pada akhirnya meningkatkan kompleksitas proses secara signifikan. Keterhubungan ini bermanfaat dari sudut pandang operasional, tapi memberikan permukaan serangan tambahan dan mengekspos bagian besar fasilitas pada serangan cyber. Nah, sebagai contohnya adalah membajakan komputer Worm Stuxnet pada sistem kontrol industri atau ICS pada tahun 2012 yang menargetkan komputer yang mengoperasikan kilang pipa dan pembangkit listrik. Selanjutnya di sini adalah pembahasan mengenai solusi cybersecurity pada industri minyak dan gas. Yang pertama adalah solusi identitas dan akses manajemen. Nah, perlindungan data pada ujung jaringan seperti perangkat mobile, laptop, dan server itu penting untuk mengakses sumber daya secara tepat pada waktu yang tepat. Nah, metode perlindungan konvensional menggunakan kata sandi, kode sandi, dan PIN itu sering digunakan. Namun, manajemen kata sandi ini bisa sulit terutama dalam operasi terdesentralisasi pada industri ONG.
Karena pada umumnya, pekerja pada industri minyak dan gas ini berada di lapangan dan biasanya saling bertukar kata sandi. Sehingga jika kata sandi ini jatuh ke pihak yang salah, maka akan menimbulkan akses yang tidak sah ke dalam sistem. Nah, solusi biometrik seperti pengenalan sidik jari dan wajah lebih aman karena sulit untuk disalin atau ditebak oleh peretas. Namun tantangannya, penggunaan biometrik dalam lingkungan lapangan ONJ ini memerlukan pertimbangan tambahan seperti penggunaan sarung tangan pelindung dan kacamata. Karena umumnya pekerja lapangan menggunakan eh, properti seperti sarung tangan atau kacamata sehingga jika menggunakan solusi biometrik akan sedikit sulit untuk diterapkan. Kemudian solusi kedua adalah solusi enkripsi data. Tujuannya adalah untuk mencegah kebocoran privasi dan mengurangi kerusakan akibat serangan cyber dengan membuat data tidak terbaca tanpa akses otorisasi. Contoh aplikasi enkripsi ini termasuk mengamankan data seismik untuk mencegah spionase industri dengan menggunakan sistem token terisolasi untuk meningkatkan keamanan. Namun tantangan untuk enkripsi data ini adalah manajemen kunci dekripsi Eee, yang karena pertukaran kunci dapat rumit dan tidak praktis dalam beberapa kasus. Yang terakhir adalah solusi platform keamanan cyber industri. Platform ini merupakan software yang menyediakan berbagai alat lengkap untuk melindungi dan mempertahankan jaringan ICS atau Industrial Control System terhadap serangan malware dan hacking. Nah, software ini dapat melacak perubahan aset dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi aktivitas jahat dan ancaman potensial. Beberapa perusahaan software menyediakan layanan keamanan cyber industri ini untuk sektor minyak dan gas, seperti contohnya Dragos, Sentry, dan juga CyberX. Nah, berdasarkan pemaparan dari kelompok kami, dapat ditarik dua kesimpulan utama, yaitu yang pertama adalah pemerintah telah menyadari masalah privacy data saat menerapkan analitik big data. Jadi meskipun banyak upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum untuk perlindungan privasi yang lebih baik bagi industri 4.0, kesenjangan regulasi antar negara masih ada dan menyebabkan banyak kesulitan dalam mengelola data lintas batas. Kesimpulan yang kedua adalah penerapan big data perlu mengatasi masalah IT yang terkait dengan keamanan cyber. Penggunaan alat dan platform perangkat lunak canggih diperlukan untuk mendeteksi dan membela sistem terhadap serangan cyber. Beberapa peningkatan dalam tingkat manajemen dan komunikasi antara IT dan departemen lainnya penting untuk mengurangi waktu respons dan riset sistem saat terjadi serangan cyber. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.